Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sebelumnya Tony FS mengucapkan terima kasih untuk Mas Wira karena beliau mengisahkan tentang kisah keluarganya yang sangat kelam sekali, dan saya diizinkan untuk membacakannya di sini. Santet Kembang Amben. Ini adalah lanjutan dari Santet Tumpes Kelor. Buat teman-teman yang belum menyimaknya, ada di pojok kanan layar atas. Dilihat dulu ya infonya ya. Disentuh yang kanan atas tuh, nanti akan muncul Santet Tumpes Kelor. Dan ini adalah Santet Kembang Amben. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dia Santet Kembang Amben. Pembalasan dendam. 27 tahun yang lalu, Jawa Tengah, tahun 2007. Ini merupakan kisah dari Ibu Suminah, neneknya Mas Wira, penulis ini, yaitu orang yang merawat Romo saat penyerangan Santet Tumpes Kelor berlangsung. Ibu Suminah sendiri memiliki 12 anak. Di antara anak-anak Ibu Suminah hanya beberapa yang hidup. Adapun nama anak-anaknya yang hidup sampai sekarang antara lain, yaitu Pak Sastro, anak ke-9, Pak Johar, anak ke-10, Bu Sutini, anak ke-11, dan Pak Arianto, anak ke-12. Dari total keempat anak tersebut, 2 anaknya merantau ke Jawa Barat, termasuk bapak dari Wira sendiri dan Pak Johar. Sedangkan Pak Sastro dan Ibu Sutini, keduanya menjaga Ibu Suminah yang berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Sudah 27 tahun lamanya di saat penyerangan santet itu berlangsung, tetapi tidak ada satupun sesuatu yang mengganggu kenyamanan dari keluarga Ibu Suminah beserta anak-anaknya. Benar apa yang dikatakan oleh Mbah Cungkir, bahwa santet itu tidak akan menyerang keluarga Ibu Suminah, melainkan ada satu hal yang dilupakan, bahwa orang yang menyelamatkan korban santet bisa jadi orang itulah yang akan menjadi sasaran dari kekejaman santet itu sendiri. Cerita ini bermula di saat Nindya, sepupu Wira, berkenalan dengan seseorang pria bernama Romi. Dia adalah seorang pengusaha tempe dari kota sebelah yang bernama Kotape, Jawa Tengah. Kebetulan kota mereka bersebelahan. Entah bagaimana awal mula mereka bertemu, namun dari perkenalan keduanya, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk berpacaran. Alhasil, Nindya seringkali menghubungi Romi dan hampir menelpon di sepanjang malam. Kedua orang tua Nindya, yaitu Pak Aziz dan Ibu Sutini, mengira kalau Nindya ini memang sudah masanya untuk mencari pasangan. Karena kebetulan Nindya ini anak pertama, otomatis dia juga yang menjadi tumbuhan harapan dari keluarga Pak Aziz dan Bu Sutini sendiri. Namun anehnya, semenjak Nindya sering menelpon Romi, Nindya ini seringkali melawan perintah dari kedua orang tuanya. Nindya juga seringkali telat berangkat kerja. Bahkan yang lebih parah, ia kadang sangat berharap jika Romi ini segera menikahinya dan bisa keluar dari rumah dengan tenang, tanpa tuntutan dan tanggung jawab dari keluarganya. Karena kebetulan Nindya ini adalah anak pertama, jadi dia yang menjadi tulang punggung keluarga untuk saat itu. Tetapi sebenarnya Pak Aziz dan Ibu Sutini ini bukan termasuk dari keluarga yang berekonomi menengah ke bawah. Bisa dibilang, mereka berdua juga memiliki penghasilan yang didapatkan dari sawah, ternak, dan usaha kecil-kecilan. Namun untuk saat itu, Pak Aziz dan Bu Sutini masih sedikit berharap kepada Nindya. Hal itu dikarenakan hasil panen dan ternak kadang belum cukup untuk menutupi kebutuhannya secara primer. Suatu hari, Pak Aziz kedatangan adiknya yang berasal dari desa sebelah, sebut saja namanya Ikrar. Kedatangan Ikrar ini membuat Pak Aziz dan Ibu Sutini sedikit terkejut, karena Ikrar ini tipikal orang yang tertutup dan jarang sekali untuk mengunjungi saudara-saudaranya. Karena memang dia juga memiliki kesibukan tersendiri. Namun saat itu, Ikrar ingin sekali bersilaturahmi dengan Pak Aziz dan juga Ibu Sutini. Alhasil, karena momennya tepat, Pak Aziz dan Ibu Sutini pun menceritakan sesuatu hal yang aneh
yang baru-baru ini terjadi kepada Nindya. Pak Aziz menceritakan, semenjak Nindya itu mengenal seseorang yang bernama Romi, Nindya menjadi sangat aneh. Ia seringkali melawan, bermalas-malasan dan lain sebagainya. Ikrar sendiri adalah tipikal orang yang memiliki intuisi yang besar, serta memiliki hal yang sensitif terkait suatu peristiwa yang berada di luar nalar manusia. Kadang apa yang dirasakannya itu benar-benar terjadi. Sebenarnya kedatangan Ikrar sendiri memang ingin membahas hal itu, karena ia sendiri merasa ada sesuatu yang menariknya untuk menuju ke rumah Pak Aziz dan Ibu Sutini. Pak Aziz dan Ibu Sutini kaget mendengar hal itu. Mereka berdua pun bertanya, "Loh Mas Ikrar, kok bisa seperti itu?" "Saya juga tidak paham. Biasanya sebuah mimpi akan membawa kepada pertanda yang akan terjadi di masa yang akan datang," jelas Ikrar. Pertemuan Ikrar dengan Pak Aziz dan Ibu Sutini menghasilkan kesimpulan bahwa apa yang terjadi dengan mimpi Ikrar seperti ada kaitannya dengan Nindya. Malam harinya, Pak Aziz dan Ibu Sutini selalu mengecek luaran rumah. Tidak seperti biasanya, kali ini Nindya pulang agak larut malam. Padahal Nindya sendiri tidak ada jadwal lembur di tempat kerjanya. Kekhawatiran ini membuat Pak Aziz dan Ibu Sutini menunggu kedatangan Nindya di ruang tamu. Namun setengah jam kemudian Nindya pulang ke rumah. Dia pulang sendirian tanpa ada satupun orang yang mengantarnya ke rumah. Saat Nindya membuka pintu, ia terkejut melihat kedua orang tuanya sedang menunggu di ruang tamu. Dengan perasaan canggung, Nindya pun bertanya, "Loh, kok ibu sama bapak belum tidur?" Pak Aziz langsung mendekati Nindya dan mencengkeram kedua bahu Nindya seraya bertanya, "Dari mana aja kamu? Kok pulangnya sampai larut malam gini?" Nindya tidak menjawabnya. Ia kemudian melepaskan cengkeraman tangan bapaknya. "Nindya, kalau ditanya jawab dulu." "Aku habis jalan bareng Romi, Pak. Aku udah gede loh, bukan anak kecil lagi. Jadi bapak jangan tanya-tanya aku lagi habis dari mana," jelas Nindya. Mendengar hal itu, Pak Aziz dan Ibu Sutini hanya mengelus dada. Tidak disangka, kini putrinya menjadi sosok yang suka membantah perkataan orang tuanya. Ibu Sutini segera menenangkan suaminya yang sudah emosi dengan kelakuan Nindya. "Sudah Pak, jangan dikerasin. Nanti dia makin keras." "Bu, ibu sadar nggak? Semenjak Nindya kenal dengan laki-laki yang bernama Romi, tingkahnya makin kurang ajar, Bu." "Namanya juga anak muda, Pak. Pasti ada masanya seperti itu. Tapi ibu juga ngerasain perbedaan yang aneh sih." "Perbedaan aneh?" "Dari tadi itu, ibu mencium bau anyir, Pak. Semacam bau bangkai yang tertempel di tubuh Nindya." Pak Aziz juga baru sadar akan perkataan istrinya. Dia memang menyadari bau aneh tersebut. Namun Pak Aziz kira itu adalah bau dari kotoran kambing yang ada di samping rumahnya. Keesokan harinya, Nindya bangun lebih awal. Dia seperti terburu-buru ingin segera berangkat kerja. Bu Sutini yang mengetahui itu langsung menghadang Nindya. "Nah, ini masih pagi. Memangnya kamu berangkat sepagi ini?" Bu, aku ada janji sama temen." "Siapa?" "Teman kerja, Bu." Nindya pun langsung menyalami tangan ibunya dan segera pergi dengan langkah kaki yang tidak biasa. Siang harinya, Ikrar mendatangi rumah Pak Aziz dan juga Ibu Sutini lagi. Kali ini ia mendapat sebuah gambaran aneh mengenai Nindya. Adapun gambaran aneh yang didapatkan oleh Ikrar adalah sebagai berikut. Seluruh aliran air akan berbau anyir. Hujan akan turun dengan kilatan petir yang membuat tubuh bergetar ketakutan. Gending Jawa akan dilantunkan, namun hanya sekumpulan orang dengan rupa aneh saja yang akan berpesta, dan bunga tidur seseorang atau mimpi sulit dihilangkan karena tertancap di kasur. Mengetahui gambaran yang telah dipaparkan Ikrar tersebut, Pak Aziz dan Ibu Sutini pun menanyakan arti dan maksud dari gambaran tersebut. Sayangnya dia tidak mampu untuk menafsirkan sebuah mimpi yang tiba-tiba saja tergambarkan datang dengan maksud dan tujuan yang belum jelas. Ikrar hanya menjelaskan bahwa Nindya seperti dalam keadaan kepati atau terikat terhadap sesuatu. Ia juga melihat gambaran yang sangat serius terhadap masa depan Nindya sendiri, yaitu suara gending. Suara gending sendiri dalam filosofi adat Jawa biasa digunakan sebagai pernikahan. Karena itu, Ikrar menilai jika di saat Nindya menikah dengan orang yang dimaksud yaitu Romi, maka akan ada sekumpulan orang aneh yang ikut berpesta dalam pernikahan tersebut.
Pak Ajis dan Ibu Sutini pun makin khawatir. Keduanya benar-benar takut jika gambaran tersebut benar-benar akan terjadi di saat Nindya menikah dengan pria pilihannya. Untuk saat itu, Ikrar tidak punya solusi. Ikrar mengungkapkan bahwa yang harus dilakukan oleh Pak Ajis dan Ibu Sutini adalah dengan cara mempertemukan Ikrar dengan Romi beserta keluarganya. Dengan cara itu, maka Ikrar bisa memutuskan langkah yang harus diambil oleh Pak Ajis sebagai kepala keluarga. Akan tetapi, yang menjadi hal tersulitnya adalah Nindya sendiri belum bisa terbuka dengan apa yang disembunyikannya dari Pak Ajis dan juga Ibu Sutini. Mendengar hal itu, Ikrar hanya bisa terdiam. Tiba-tiba, Ibu Sutini angkat bicara mengenai bau anyir. Bau anyir apa yang dimaksud? Itu batang, bangkai, bau bangkai, jawab Ikrar. Ibu Sutini pun langsung tercengang mendengar jawaban dari Ikrar. Ia seperti menyadari bahwa satu dari 3 tanda tersebut benar-benar telah terjadi. Ada apa, Bu? Tanya Pak Ajis. Tubuh Nindya juga berbau anyir. Ketika mereka sedang membahas tentang Nindya, tiba-tiba Bu Suminah dengan badan yang sudah sedikit membungkuk. Nindya, sama siapa itu? Loh Bu, kok Ibu ada di sini? Ibu mau makan? Tanya Bu Sutini. Kebetulan Ibu Suminah, neneknya Mas Wira ini tinggal sendiri di rumahnya. Semenjak anak-anaknya memiliki rumah dan 2 dari anaknya ada yang merantau ke Cirebon, Ibu Suminah biasa meminta makan kepada anak ke-11-nya, yaitu Ibu Sutini. Ora, aku tadi lihat Nindya dibonceng sama laki-laki. Siapa itu? Apa pacarnya? Ucap Ibu Suminah. Bu Sutini pun langsung memapa ibunya untuk duduk bersama di sofa, sekaligus membahas tentang Nindya yang baru-baru ini bersikap aneh. Laki-laki? Siapa itu, Bu? Tanya Pak Ajis. Aku ndak paham, Pak. Tadi Nindya tumben banget berangkat pagi-pagi, terus dia buru-buru juga berangkatnya, jelas Ibu Sutini. Mereka semua terdiam sesaat. Ibu Suminah kemudian membuka pembicaraan kembali. Loh Krar, tumben kesini. Ada apa? Ini Mbah, aku dapat gambaran terhadap Nindya. Dia baru-baru ini ada yang aneh dari tingkahnya. Terus semenjak mengenal laki-laki lain, dia menjadi melawan, jelas Ikrar. Ibu Suminah pun seperti mengingat sesuatu akan masa lalu yang pernah terjadi kepadanya. Seolah-olah kejadian yang terjadi kepada Nindya adalah kelanjutan dari kisah kelam salah satu keluarganya yang belum selesai. Aku di saat melihat Nindya seperti melihat keluarga Suryo. Suryo? Yang pernah disantet itu, Bu? Tanya Ibu Sutini. Benar. Entah ini masih ada hubungannya atau tidak. Namun saat melihat laki-laki yang bersama dengan Nindya, aku merasa bahwa laki-laki itu bukan orang baik-baik. Ibu Suminah kemudian menyiapkan sirih yang sudah dibawanya dari rumah, lalu beliau memakannya dengan lahap. Tumpes kelor telah meratakan keluarga Suryo. Kalian tahu, tidak ada yang selamat dari kejadian itu, kecuali anaknya yang bernama Romo. Walaupun selamat, Romo menjadi gila hingga saat ini. Mendengar penjelasan itu, mereka bertiga, Ikrar, Pak Ajis, dan Ibu Sutini, hanya terdiam. Mereka bertiga seperti terbawa suasana saat santet itu benar-benar terjadi saat 27 tahun yang lalu. Aku juga mencium bau aneh dari tubuh Nindya, Bu. Kemarin hari, tubuh Nindya bau anyir seperti bangkai. Mendengar hal itu, Ibu Suminah langsung shock. Beliau bahkan tidak percaya bahwa penantian selama 27 tahun yang lalu ternyata terjadi juga kepada cucunya saat ini. Jangan bercanda. Nindya sudah kepati oleh orang itu, jelas Ibu Suminah. Krar, bagaimana ini? Apa benar Nindya sudah terikat? Tanya Pak Ajis. Ikrar memejamkan matanya sejenak. Ia mencoba menerawang secara dalam apa yang ada di tubuh Nindya. Entah mengapa, di saat dirinya hendak memasuki ke dalam diri Nindya, tiba-tiba
ada kabut berwarna hitam yang menutupi tubuh Nindya. Kabut itu seperti menghalang-halangi Ikrar untuk mencari tahu sesuatu yang tertempel dalam tubuh Nindya. Aku tidak bisa menerawang Nindya. Ada kabut yang menghalang-halangi tubuh Nindya. Ibu Suminah pun langsung meminta kepada kedua orang tuanya untuk memeriksa kamar Nindya dan mencari sesuatu yang ada di dalamnya. Yang menjadi kekhawatiran dari Ibu Suminah sendiri adalah sesuatu yang tertanam dan sulit ditemukan. Sesuatu itu bernama buhul. Pak Ajis dan Ibu Sutini langsung pergi ke kamar Nindya. Namun, di saat mereka mengecek seluruh kamar Nindya, anehnya tidak ada sesuatu yang mencurigakan di kamar Nindya. Pak Ajis dan Ibu Sutini langsung kembali lagi ke ruang tamu. Ia mengatakan kepada Ibu Suminah jika di dalam kamar Nindya tidak ada apapun. "Kamarnya tidak ada apa-apa, Bu," ucap Ibu Sutini. "Coba cari lagi," pinta Ibu Suminah. Kini hanya Ibu Sutini saja yang mengecek kamar Nindya. Sedangkan Pak Ajis, dia duduk di dekat Ikrar. Setelah beberapa saat kemudian, Bu Sutini keluar, namun tetap tidak membawa apapun. "Gak ada apa-apa, Bu." Ibu Suminah kembali mengunyah sirihnya. Dia pun menatap ke arah Ikrar sembari berkata, "Berarti Nindya belum sepenuhnya diikat." "Loh, memangnya kenapa, Bu?" tanya Ibu Sutini. "Nindya hanya terkena lintrik atau guna-guna, namun belum sampai ke tahap dia terikat. Akan tetapi, kita mesti waspada. Siapa tahu santet itu sudah tertanam jauh-jauh hari tanpa kita sadari," jelas Ibu Suminah. Hari berikutnya, Nindya tidak berangkat kerja. Alasan dia tidak berangkat kerja adalah karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada kedua orang tuanya. Kebetulan, saat itu seluruh keluarga sedang berkumpul di ruang tamu untuk menunggu Nindya yang telah lama menutup diri. Ikrar juga sudah konsisten untuk sering mendatangi rumah Pak Ajis dan Ibu Sutini setiap pagi. Ibu Suminah juga sudah tidak sabar untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada cucunya terkait pria yang pernah memboncenginya sewaktu ingin berangkat kerja. Dan tepat jam 9 pagi, Nindya memberanikan diri untuk keluar kamar dan menuju ke ruang tamu dengan langkah yang sedikit gugup. Sorotan mata seluruh keluarga menatap tajam tubuh Nindya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nindya sendiri hanya bisa pasrah ketika asumsinya ini benar-benar akan ditolak mentah-mentah oleh seluruh keluarga besarnya. Terlebih lagi adalah sang nenek, Ibu Suminah. "Duduk, Nak. Mari kita selesaikan masalahmu secara baik-baik, agar tidak ada lagi yang membebani pikiranmu," ucap Ibu Sutini. Nindya memilih duduk di samping ibunya. Ia juga sudah tidak sabar untuk mengungkapkan pilihannya sebagai anak tunggal yang harus memiliki jalur kehidupannya sendiri. "Sebelumnya, Nindya ingin meminta maaf jika selama ini selalu menutup diri dan tidak terbuka kepada semuanya. Memang ini salah Nindya, karena terlalu sibuk dengan urusan Nindya sendiri," ucap Nindya dengan wajah menunduk lesu. Seluruh keluarga masih menunggu Nindya untuk menyelesaikan isi hatinya. Namun, Nindya tidak bisa membohongi diri sendiri terhadap perasaan hati yang entah dari mana datangnya. Saat Nindya menemui pria itu, Nindya rasa dia ingin menjadi pendamping Nindya di kehidupan selanjutnya. Lanjut Nindya. "Di waktu yang tepat ini Nindya ingin mengatakan sejujur-jujurnya jika Nindya benar-benar mencintai seorang pria yang bernama Romi. Dia adalah seorang pedagang tempe di kota sebelah. Kami sering bertemu, dan Nindya juga sudah menemui pihak keluarganya. 3 hari ke depan, mereka akan mendatangi rumah dengan tujuan melamar Nindya," jelas Nindya. Mendengar hal itu, Pak Ajis langsung menggebrak meja dengan keras. "Sejak kapan kamu memutuskan keputusanmu sendiri, ha?" "Tapi Pak, Nindya sudah besar. Nindya punya pilihan hidup sendiri, Pak. Jika bukan karena pilihan ini, mungkin Nindya tidak bisa mengenal lebih jauh akan dunia luar," jelas Nindya.
Masalahnya, kamu belum pernah memperkenalkan lelaki itu kepada bapak dan juga ibu. Kita belum tahu akan sifat dan karakter dari sifat pria pilihanmu itu. Jelas Pak Ajis. Ibu Suminah memberikan tanda kepada Pak Ajis untuk tetap bersikap tenang dan lapang agar Nindya bisa menjelaskan kembali apa yang dia inginkan. Besok Romi akan datang bersama keluarganya. Mereka ingin bersilaturahmi dengan kita, Pak. Ibu Suminah menghela nafasnya. Ia kemudian beranjak bangkit dan meninggalkan pertemuan itu. Ibu Suminah seperti telah mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Dia tidak bisa melakukan apapun kecuali menghadapi segala resiko yang akan terjadi. Begitu juga dengan Ikrar. Dia tidak memiliki hak untuk melarang lamaran itu terjadi. Namun yang ditakutkan oleh Ikrar sendiri adalah terkait mimpinya. Pak Ajis dan Ibu Sutini juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pilihannya sudah diletakkan keseluruhannya kepada Nindya. Karena memang itu pilihan Nindya, keluarganya bisa menerima walaupun dalam keadaan terpaksa. Satu persatu dari mereka meninggalkan Nindya. Hanya tersisa Ibu Sutini yang masih sudi menemani Nindya di saat pilihannya tidak disetujui oleh keluarga lainnya. Malam harinya, Ibu Sutini mendatangi kamar Nindya. Ia membawakan teh hangat dan roti kesukaan Nindya. Kebetulan saat itu Nindya sedang sendirian sambil memeluk bantal guling kesayangannya. "Nak, kamu lapar kan?" tanya Ibu Sutini. "Ibu kok tahu?" ucap Nindya dengan malu. Ibu Sutini hanya tersenyum. Ia meletakkan teh hangat dan roti di meja dekat dengan Nindya. Setelah meletakkan teh, beliau bilang, "Pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, Nduk. Jika kamu salah memilih pasangan, maka kamu akan terluka." Jelas Bu Sutini. Nindya hanya terdiam sambil memandangi ibunya yang sekarang sedang memijati kaki Nindya. Tapi tiap luka pasti ada obatnya. Hanya saja waktunya tidak bisa disamaratakan. Ada luka yang ringan, sedang, dan berat. Karena itu bapakmu, nenekmu, dan pamanmu tidak salah jika mereka kecewa. Karena mereka semua menginginkan sesuatu yang terbaik untukmu. Jelas Ibu Sutini kembali. Ibu Sutini menitikkan air mata tepat di kaki Nindya. Ia seperti merasa bersalah karena tidak mampu untuk membimbing anak tunggalnya itu. "Ibu nangis?" tanya Nindya. "Enggak, Nduk. Ibu cuman kangen kamu yang dulu. Kamu yang nurut dan gak suka melawan. Tapi memang usia membuat kamu lebih banyak tahu dibanding ibu. Ibu harap kebahagiaan selalu mengiringi hidupmu ya, Nak." Ibu Sutini lalu beranjak pergi sambil mengusapkan air matanya yang terus berjatuhan. "Jangan lupa, Nduk, diminum teh hangat sama rotinya. Takut dingin." Nindya pun langsung meminum teh hangat dan memakan roti kesukaannya. Malam itu, Nindya tidak bisa merasakan apapun. Hatinya seperti hampa. Indera perasaannya benar-benar hilang. Tidak merasakan sedih ataupun senang. Yang ia rasakan hanyalah penantian untuk hari esok di saat keluarga Romi akan datang. Keesokan harinya, keluarga Nindya mempersiapkan segala sesuatu untuk memberikan sambutan hangat terhadap seluruh keluarga Romi yang akan datang ke rumah. Tepat di jam 10, seluruh keluarga Romi tiba di rumah Nindya. Saat itu keluarga Nindya juga sudah bersedia untuk menyambut hangat keluarga Romi. Dimulai dari Ibu Suminah, nenek Nindya, lalu Ikrar, adik Pak Ajis atau pamannya Nindya, serta beberapa kerabat dekat lainnya yang turut hadir untuk menyaksikan proses pengikatan itu berlangsung. Para tetangga Ibu Sutini sempat berbisik-bisik mengenai acara tertutup yang dilakukan oleh keluarga Nindya. Pasalnya para tetangga juga tidak tahu menahu mengenai acara lamaran yang digelar oleh Nindya beserta keluarganya. Akhirnya Nindya pun memperkenalkan Romi kepada kedua orang tuanya. Bersamaan dengan itu juga mereka saling memperkenalkan diri. Setelah mereka saling memperkenalkan diri satu persatu, acara pengikatan pun segera dimulai. Namun, di sela-sela acara sedang dimulai,
Ikrar membisiki telinga Pak Ajis. Ia merasa ada yang aneh dengan kondisi ruangan yang tiba-tiba menjadi sangat panas serta bau anyir yang tercium. Pak, Bapak yakin Nindya akan menikah dengan Romi? Pertanyaan Ikrar ini membuat Pak Ajis kembali berpikir ulang. Jika Pak Ajis benar-benar salah langkah, maka dampak terbesarnya akan terjadi kepada dirinya sendiri yang memposisikan diri sebagai kepala keluarga. Akhirnya, Pak Ajis pun mengambil resiko. Ia langsung menuju ke tempat Nindya dan berkata, "Nak, boleh ikut Bapak sebentar? Bapak mau ngomong." "Loh Pak, kan acara mau dimulai." "Iya Bapak tahu kok, tapi Mas Ikrar mau ngomong. Sini." Keluarga Romi mulai tidak nyaman dengan kondisi yang sedang ia hadapi. Mereka semua berpikir, jika keluarga Nindya hanya bermain-main dan tidak berkeinginan untuk menjodohkan Nindya dengan Romi. Begitu juga dengan Ibu Suminah. Ia meminta izin untuk pergi ke belakang karena memang ada yang ingin disampaikan kepada Nindya. Setelah mereka berempat berkumpul, Nindya, Pak Ajis, Ikrar dan Ibu Suminah di sebuah kamar, Ikrar pun mulai membuka pembicaraan. Ia kemudian menyampaikan kepada Nindya bahwa, "Nindya, keluarga Romi bukan orang baik-baik." Nindya pun marah mendengar hal itu. Ia kemudian menatap wajah bapaknya yang mudah terprovokasi dengan segala perkataan Ikrar. Namun ternyata hal yang sama disampaikan oleh Ibu Suminah, nenek Nindya. Ibu Suminah juga merasakan hal yang sama. Ketika menatap wajah Romi, beliau mengingat akan salah satu orang yang masih berkaitan dengan masa lalunya, yaitu Pak Cokro. Entah ada hubungan apa antara Pak Cokro dengan Romi. Akan tetapi Ibu Suminah khawatir jika Nindya hanya akan dijadikan alat oleh Romi untuk menciptakan ambisi barunya. Mengetahui hal itu, Nindya kemudian bersujud di hadapan bapaknya. Dia meminta kepada bapaknya untuk merestui apa yang menjadi keinginannya, terlepas dari seluruh pandangan beberapa anggota keluarga lainnya yang berseberangan dengan Nindya. Nindya hanya meminta kebijaksanaan dari bapaknya agar bisa memilih hal yang baik untuknya. Dan dengan berat hati, Pak Ajis pun merendahkan tubuhnya dan berkata kepada Nindya, "Aku restui, tapi dengan syarat, kamu tidak boleh tinggal dengan keluarga Romi. Kamu harus tinggal di sini." Jelas Pak Ajis. Nindya yang mendengar hal itu, ia pun langsung memeluk bapaknya. Namun berbeda dengan Ibu Suminah dan Ikrar. Mereka berdua justru kecewa dengan apa yang menjadi pilihan Pak Ajis terhadap pilihan yang sangat beresiko itu. "Mas, kamu yakin keluarga mereka bisa dipercaya?" tanya Ikrar. "Ajis, jangan sampai kejadian lama terulang kembali. Ini sama saja seperti reuni. Mereka yang datang atau kita semua yang akan mati," ucap Ibu Suminah. Kekhawatiran Ibu Suminah semakin menjadi-jadi manakala dirinya mengingat adik kesayangannya yaitu Suryo yang menjadi korban dari santet mengerikan tersebut. Akan tetapi, pilihan sudah bulat. Pak Ajis merestui lamaran tersebut. Bersambung. Akankah Romi mempunyai misi balas dendam? Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Demikianlah bagian pertama Santet Kembang Ambien berdasarkan kisah nyata dari Mas Wira, Restu Wiraatmaja. Nantikan kelanjutannya ya, hanya di Tony FS. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.